آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'ba'du, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semua hadiah ila Raden rahmatullah wa ila murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa Ubaidillah bin Muhammad Yusuf wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa awalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi masailah minad du'ai. Utawi iki iku bab fi masail ing dalam pira-pira masalah atau ing dalam pira-pira penjaluan permintaan minad du'ai, nyatane saking doa. An Usamah bin Zaid, diriwayatakan saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridhoni sapa Allah anhuma saking Usamah dan Zaid. Kala ngendika sapa Usamah, yang pangandikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suya ilaihi ma'rufun, man utawi sapane wong iku suni alamun den gaweaken ilaihi maring man apa ma'rufun, apa perkara kang apik, perkara kang bagus. Faqala maqalli ngendika sapa man suya ilaihi ma'rufun li fa'ilihi maring wong kang agawe ma'ruf. Dawu jazakallahu khairan, jazakallah, mugi-mugi balas ka ing panjenengan sapa Allah balas khairan ing kebagusan. Orang yang membalas seperti itu ketika ada kebaikan yang dilakukan kepadanya, maka dijawab jazakallahu khairan, faqad ablagha, maka teman-teman ngatok-atokaken sapa man suli'a fisana'i ing dalem muji ing pangeran. Barang siapa yang diberlakukan baik atau perbuatan baik
yang dilakukan kepadanya atau diberikan sesuatu atau diberikan jasa, dibantu, dipikirkan dan lain sebagainya yang berupa ma'ruf, kemudian setelah dilakukan seperti itu dibalas oleh jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas dengan baik. Di perbuatan baik itu banyak, bisa didoakan, bisa dibantu dengan jasa, dibantu dengan pemikiran, diberi sesuatu berupa pakaian, berupa makanan, kemudian setelah diberi, orang yang menerima mengucapkan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Khairan di sini Bapak Ibu sigornya nakirah, berarti khairannya banyak. Apapun yang baik tidak harus dibalas dengan harta, tidak harus dibalas dengan jasa yang sama. Bisa jadi khairan ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa anak yang soleh-solehah, dan banyak hal yang lain yang tercatat sebagai khairan, sebagai adat dan sebagai aturan dan ajaran dari Nabi. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, disunahkan bilang alhamdulillah atau terima kasih, semoga Allah membalas. Jangan sampai mendel Bapak Ibu. Kadang-kadang kita rodok kesel ya, diberi berupa sarung di hari raya, ndak bilang alhamdulillah, ndak bilang sekelangkong, ndak bilang matur nuwun, ya dingin-dingin saja, nggak bilang jazakallahu khairan atau semoga Allah yang balas. Ada yang seperti itu, maka itu menyalahi adat, menyalahi sunnah Rasul. Karena Nabi mengajarkan apabila ada orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan jasa, dengan pemikiran, dengan berupa uang, pakaian, apapun yang ada jasa yang diberikan kepada kita, maka Nabi menganjurkan jazakallahu khairan, maka disunahkan mengatakan semoga Allah yang membalas, atau semoga dibalas dengan kebaikan, atau semoga Allah melipat gandakan rezeki dan lain sebagainya. Banyak istilah adat-adat istiadat di kalangan kita. Kalau demikian berarti faqad ablagha fis sama'i, maka dia sungguh-sungguh telah memuji kepada Allah dengan setinggi-tingginya. Katanya memang barang siapa yang bersyukur kepada sesamanya berarti bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur pada sesamanya berarti tidak bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur dan mengatakan jazakallahu khairan atas perbuatan baik yang dilakukan kepada kita, berarti kita telah memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Jadi sekali lagi, umpama sekalipun barang yang diberikan tidak seberapa berharga, murah katakan, sampai hatur nuwun, terima kasih ya, semoga Allah balas, walaupun kadang-kadang koyong ini kayak uang kadang-kadang begitu, kedah wis kulit ireng ini kayak uang, tapi sampai gitu, terima kasih hatur nuwun gitu, untuk membanggakan, membahagiakan orang yang bersedekah. Jangan malah dicemooh, politik ireng kayak ini kayak uang. Tidak boleh memberikan membalas seperti itu. Bagaimanapun kecil besarnya itu adalah rezeki dari Allah, maka Nabi mengajarkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Maka khairan itu nanti karena sigornya khairan itu isim nakirah, maka bisa berupa kebaikan apapun akan dibalas oleh Allah kepada orang yang telah mau berbuat baik, kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Bisa khairan, kebaikan itu berupa anak yang soleh-solehah, bisa berupa kesehatan, bisa apapun yang baik positif bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sering menyampaikan kebaikan mau yang berupa sedekah,
sampean sedekah sampean itu sampean beri nama. Saya kalau sedekah walaupun sedikit Bapak Ibu, sedekah untuk anak saya si A, sedekah untuk anak saya si B. Saya kadang mengajar pun diniati saya telah bersedekah ilmu, tapi saya hadiahkan untuk anak saya. Harapannya kebaikan-kebaikan itu semoga dibalaskan oleh Allah kepada anak-anak kita menjadi orang yang soleh-solehah, syukur-syukur menjadi orang yang berilmu, yang berguna bagi orang lain. Jadi saya diajarkan oleh kiai-kiai saya itu ketika bersedekah diberi nama. Sedekahnya Ahmad, sedekahnya Zainab, sedekah saya nyampe. Walaupun ada yang mengingkari katanya nggak nyampe. Kali menurut kita ahli sunnah wal jamaah, apalagi kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahala dari sedekah itu atau kebaikan itu sampai kepada yang kita tuju. Jadi kalau ada perbuatan baik dari orang lain, Nabi mengajarkan kita bilang terima kasih, jazakallahu khairan, semoga dibalas oleh Allah dengan baik, semoga dibalas dengan lipat ganda dan sebagainya. Itu sama-sama senang. Jadi kadang-kadang yang memberikan itu karena tidak diucapkan terima kasih, iki lek sedekah kok adem-adem wae, enggak bilang terima kasih, enggak bilang sekelangkong, enggak bilang. Akhirnya ya kok jatah dia hari raya. Kakak kau usah tak sedekah, tak kayak sarung. Kenapa? Kau ono sekelangkongnya katanya. Adem. Negatif ini. Waya oleh sarung bisa gak oleh sarung kan? Itu secara zahir. Tapi Allah mengajarkan melalui Rasulnya ketika ada perbuatan baik dari orang lain bilang lo terima kasih. Ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang biasa kita singkulino istilahnya. Itu ajaran Rasul. Berarti kalau sudah bilang jazakallah, berarti dia telah memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Ingat janji Allah, bila kita pandai bersyukur pasti dilipat, akan dibalas oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi katanya, iya coba sekelangkong waya-waya kita punya rezeki balas. Oh, isya mau matur sekelangkong tuh. Ya satu saat kita punya rezeki ya saya ngasih. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis hasan sahih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ndika sapa Jabir ing pangandika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan Bapak Ibu ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad membaca salawat. Sering saya sampaikan ketika ada cerita itu Nabi Muhammad menyatakan orang yang tidak pandai membaca salawat ketika mendengar suara nama apa? Ketika mendengar nama aku disebut tidak membaca salawat, bisa jadi nanti di akhirat nggak bisa melihat gara-gara tidak membaca salawat ketika nama Nabi disebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi yang pangandika la tad'u ala anfusikum, la tad'u ojo padha ndonga sapa sira kabeh ala anfusikum melarat ing ngatasi awak sira kabeh, wala tad'u lan ojo padha ndonga sapa sira kabeh ala auladikum melarat atau elek maring pira-pira yuga panjenengan sira kabeh. Wala tad'u lan ojo padha ndonga sapa sira kabeh ala auladikum elek ing ngatasi pira-pira rezeki atau harta sira kabeh. La tuwafiqu ayliya tuwafiq ayli alla tuwafiqu terapun yen orang nutuki metuki minallahi saking Allah Subhanahu saatan ing saat yus'alu kang den jalu sapa Allah fiha ing dalam saat atau ing peparing
Terus fayastajibu moko nyembadani sapa Allah lakum ing sira kabeh. La tad'u kata Nabi. Ala anfusikum, jangan pernah kalian mendoakan jelek untuk diri panjenengan. Ini bentuk frustasi, bentuk putus asa, bentuk apa ya? Mendoakan jelek nang awake dhewe, ojo sampai. Jangan, kata Nabi, jangan kalian pernah mendoakan jelek kepada diri kalian semua. Kan ada kadang-kadang orang itu ketika kondisi ekonomi terpuruk, kemudian anak nggak bisa diatur, istri sudah seperti itu, suami seperti itu, mudah-mudahan mati pisang ya kadang-kadang. Itu tidak boleh, tidak boleh. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum, jangan pernah mendoakan jelek terhadap putra-putri panjenengan, utamanya ibu. Ibu itu jangan pernah mendoakan jelek untuk putra-putri panjenengan senakal apapun Bapak Ibu. Karena itu belahan jiwa kita semua. Jangan pernah mendoakan jelek terhadap anak-anak kita. Ada seorang sahabat dulu Bapak Ibu, tidak pernah menyuruh putranya. Putranya ada, sehat-sehat, tapi tidak pernah menyuruh. Mending nyuruh orang lain, jasa orang lain dan dibayar. Ditanya, kenapa sampai kau tidak pernah menyuruh anakmu? Padahal anak sampai wakeh, kenapa nggak pernah disuruh? Jawab beliau, saya khawatir ketika saya suruhan untuk anak saya, kemudian anak saya nggak gelem tak kongkol. Terus anak sing tak kongkol atau disuruh orang tuanya nggak gelem itu, kata beliau, khawatir melebu neraka. Daripada anak saya mlebu neraka, aku tak bayar baik. Seperti itu. Bahwa anak kita ya menyalahi aturan syariat, menyalahi aturan agama, jangan pernah mendoakan jelek kepada putra-putri kita. Kiai Jamaluddin Ahmad, Allah maghfirlah, Jombang. Saudaranya 3 jadi kiai semua. Pernah saya ceritakan di sini, tapi gak apa-apa saya ulangi lagi. Bapak Ibu, beliau bapaknya, orang tuanya tidak pernah bilang ke anaknya beti, tambung. Kadang ini ibu, iki lho, cek tambung iki, itu gak boleh Bapak Ibu. Kadang cerita tetangganya, anakku sing nomor 5 tambung temen. Itu tidak boleh, itu doa Bapak Ibu. Sehingga di sini dikatakan li alla tuwafiqu minallahi sa'atan yus'al biha atau an fa yastajibu lakum. Khawatir Allah menerima doa panjenengan yang gak benar itu kepada anak itu, kemudian akhirnya menjadi kenyataan. Apalagi dawuhnya ibu, ojo sampai cek nakal itu tidak boleh Bapak Ibu. Khawatir keceplosan itu bersamaan dengan istijabahnya Allah akhirnya menjadi kenyataan. Bapak Ibu juga itu, tapi lebih-lebih ibu. Jangan pernah ketika anak kita nakal katakan, atau sama-sama dewasa sudah pernah nikah semua, kemudian ada masalah, kemudian didoakan mudah-mudahan keserempet truk dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Kenapa di sini Nabi melarang wala tad'u ala auladikum, ojo padha dungo sapa kabeh ala auladikum, melarat nyatasi pira-pira anak sira kabeh. Enggak usah didoakan, bahaya didoakan jelek. Ya doakan saja ya Allah, mudah-mudahan di Allah, pokoknya mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan semua anak kita nakal sampai terus kesel wis didoakan ya Allah, rubahlah hatinya ya Allah, rubahlah hati anak saya ya Allah menjadi orang yang baik. Begitu aja, jangan mau kadang metu monyetnya, kadang monyet itu loh anak itu dibilang monyet, itu kata doa. Jadi Nabi menyatakan wala tad'u ala auladikum, jangan pernah mendoakan jelek kepada anak-anak kita.
Sejelek senakal apapun anak kita tetap harus, orang itu harus legowo, nerimo, harus mendoakan baik. Maka dia liallah tuwaqifu, agar supaya tidak bersamaan ketepaan dengan amin istijabahnya Allah untuk kita semua. Akhirnya apa, menjadi kenyataan apa yang diucapkan. Ada kadang-kadang mendoakan, ya Allah, anak saya itu kayak nemenin yang aku, mudah-mudahan katanya mudah-mudahan menjadi pengamin dan sebagainya. Kadang terlaluan, ini gak usah wis. Tetap doakan, ya mudah-mudahan ya Allah anak saya yang seperti itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari panjenengan ya Allah, mudah-mudahan dirubah hatinya seperti itu Bapak. Tidak boleh mendoakan jelek untuk anak kita. Yang bahaya adalah anak kita. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pernah mendoakan jelek terhadap harta-harta kalian semua. Hartanya umpama dagang, rezeki terus. Kemudian didoakan sisa entek pisan. Ini bentuk dari putus asa. Jadi bagaimanapun itu adalah rezeki dari Allah, sedikit atau banyak, dan apapun kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendoakan jelek terhadap keluarga kita, kepada jiwa kita, kemudian kepada harta-harta kita. Kenapa dilarang? Li alla tuwaqifu minallahi sa'atan yas'alu fiha atau wa yastajibu lakum, maka akan diistijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing rugi kita. Kadang orang-orang kaya dicoba oleh Allah putra-putrinya, kadang-kadang sabu-sabu. Ya tetap kita doakan sekali, 2 kali, 3 kali. Katanya doanya ibu itu 3 kali lebih manjur, lebih istijabah daripada doanya bapak. Kita tetap doakan yang baik. Hadis ketiga, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, qala ngandika, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma utawi luwe parke waktu atau tempat yakunu kang ono sapa al-'abdu, hamba atau kaula, parek min rabbi saking pangirane abdun, wa huwa hale utawi abdun iku sajidun. Faksirul doa, maka ngakeh padha ngakehna sapa sira kabeh ad-doa ing doa. Kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Kata Kiai Syarih di sini disarahi, ini sudah dijelaskan di muka. Tapi oleh Kiai Musonib yang nyusul kitab ini diulangi kembali, disebut kembali, ditulis lagi biar lebih ingat kembali. Beliau menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu hamba itu sujud kepada Allah. Maka ketika sujud jangan terlalu kesusu Bapak. Ini sudah berulang-ulang disampaikan. Tapi kadang-kadang memang terjadi sujudnya tilu, Subhanallah azim, Subhanallah a'la, itu belum tuntas sudah bangun. Padahal minimal 3 kali Subhanallah a'la wa bihamdi, Subhanallah a'la wa bihamdi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika sujud kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah yang saat sujud. Maka lebih dekat daripada hablil warid. Hablil warid adalah urat nadi kita dengan Allah, kita dengan urat nadi yang ada di tubuh kita. Saat sujud itulah lebih dekat kita dengan Allah, kepada Allah, daripada kita dengan urat nadi kita. Padahal urat nadi itu adalah yang vital di dalam tubuh, yang bisa mematikan apabila diputus dalam badan. Maka dikatakan karena nadi itu adalah sebagai kekuatan di dalam jiwa, berarti begitu dekatnya dengan kita, itu masih kalah dekat kita dengan Allah ketika kita sujud. Nah, Nabi menyatakan
Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Ada memang beberapa doa yang diberikan oleh para masyayikh, para guru itu dibaca setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi, terus baca doa. Apapun dibaca doanya bahasa Arab di doa atau paling jadi di sini maksudnya perbanyaklah doa ketika sujud. Asalkan jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam, doa setelah sujud nambah sing sebanyak-banyaknya, orang akan mengira jangan-jangan imamnya meninggal katanya. Karena kita tidak kaprah. Ya, tetap bagaimanapun ajaran Nabi, karena ketika sujud adalah paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, maka saat sujud ini disunahkan perbanyak doa. Lu beberapa pertemuan yang lalu ada beberapa doa yang dibaca setelah itu. Maka bukan hanya subhana rabbil azim wa bihamdihi saja, bukan hanya subhana rabbil a'la telu saja, tapi masih banyak Nabi ketika membaca banyak doa, banyak sekali. Nah, jadi bahwa doa merupakan satu kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba tidak pernah berdoa kepada Allah, maka dianggap sebagai orang yang sombong. Tapi ketika kita sering minta kepada Allah, maka memang itulah tuntunan Allah dan ajaran Allah kepada kita agar diperbanyak sebanyak mungkin untuk berdoa untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk dunia dan untuk akhirat. Wa anhu lan diriwayatkan sahabat saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi ing pangandika yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Nabi menyatakan yustajabu, bakal diterima, bakal disembadani doa apa doa ya. Li ahadikum kaduwe sira kabeh doa panjenengan akan diterima oleh Allah. Malam ya'jal yang dalam salakin orang kesusu, ojo kesusu. Aku doa sudah 1 bulan jaluk suke, kok gak suke banget. Iya, tenang aja Pak, jangan kesusu. Nabi menyatakan doa panjenengan akan diterima oleh Allah selama doanya tidak kalau kesusu. Kan Allah itu sudah menentukan seseorang menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, tanggal sekian dapat rezeki, dapat sekian dapat ketentuan sebagai takdir untuk kita. Maka walaupun demikian tetap kita dianjurkan doa, tapi jangan kesusu, minta segera dikabulkan. Mesti tenang-tenang, jangan kesusu. Yaqulu ngendika sapa Nabi wa qad da'awtu rabbi wa qad yaqulu qad yaqulu kang dawuh sapa ahad wa qad da'awtu, teman-teman wis donga sapa ingsun rabbi ing pangeran ingsun, saya sudah berdoa tapi falam mustajab, maka ora den sembadani apa li ingsun, atau lalu mustajab ora den sembadani apa doa li kadua ingsun, saya sudah berdoa kok gak diterima, kok sampai sekarang kok masih minta sehat, ternyata sampai sekarang kok belum. Itu yang bilang begitu berarti dianggap kesusu. Jadi jangan, syarat doa itu akan diterima oleh Allah selagi doanya tidak kesusu. Ya pokoknya kita caranya Bapak Ibu doa kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya Allah, anak-anak kita nanti semoga tumbuh menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beribadah. Itu tetap sampaikan kepada Allah. Kapan diterimanya ya nanti. Doa itu tidak bim selambim ya. Semoga anak saya menjadi orang soleh-solehah, punya ilmu yang banyak dan sebagainya, kita tetap dipanjatkan. Kalau panjenengan tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa kita aja, Madura, Jawa, Indonesia terserah, dan tidak harus bahasa Arab.
Tapi kalau memang panjenengan bisa dan doa itu panjenengan ngerti artinya, maksudnya dari doa itu, maka disunahkan doa itu ambil dari Al-Quran, banyak dari Al-Quran itu, dari hadis Nabi, kemudian dari athar dari para alim ulama, itu disunahkan. Momennya nggak bisa, ya sudah bahasa mutluwana ya. Wa fi riwayatin, lan yang tetap yang dalam riwayat li muslimin, kedua Imam Muslim, ada naskah begini: la yazalu yustajabu li 'abdin ma lam yad'u bi ismin. La yazalu, selalu, atau orang kingsir yustajabu ten sembadani lil 'abdi kedua Allah malam yad'u yang dalam salakin ora doa sopo wong bi ismin kelawan dosa. Doa kita akan, doa seorang hamba akan selalu diijabahi oleh Allah selama doanya itu tidak doa dosa, doa elek. Au qati'at rahimin, atau doa untuk menyebabkan putusnya hubungan famili. Hubungan silaturahim ini Bapak Ibu sekarang semakin gampang, tapi pecahnya silaturahim sekarang juga semakin gampang pula. Kan ada gadget sekarang, apa ini, HP lah, jadi bisa minta maaf melalui HP. Kadang-kadang membuat salah sekarang via sosmed, mosok marah-marah lewat TikTok, mudah dijawab dengan TikTok, mas rame TikTok, dengan Facebook, kadang status teman-teman muda-muda kalau punya keluhan, jangan keluhan di TikTok, jangan keluhan di Facebook. Semua orang tahu, katanya orang Madura, ada apa lah itu, suami yang baik adalah bla bla bla, berarti itu karambi bojone. Istri yang baik ada bla bla. Gak usah sampai mengeluh nang pangeran lain, gak usah mengeluh nang status itu. Jadi malah ketahuan orang lain iki udah bertengkar mbek bojone iki ngeramut anaknya gak bener. Nanti dituangkan di TikTok, dituangkan di Facebook, di WA kadang-kadang. Kata temannya, opo orek, ketahuan bahwa kita punya masalah. Jadi gunakanlah fasilitas-fasilitas itu untuk silaturahim. Contoh, pemilik kita di Jakarta jarang ketemu, sekarang bisa miss call, ya apa ngabari, bisa kelihatan. Itu fasilitas yang modern digunakan untuk silaturahim, lebih baik. Jadi itu sudah bernilai silaturahim. Kapan pulang ke Jawa Timur? Nanti kemana? Tanya aja gimana anak kita dan sebagainya. Tanya. Itu fasilitas yang berupa modern itu bisa digunakan untuk hal keagamaan, dan bisa sebaliknya tukaran via Facebook, kekiran melalui TikTok. Masya Allah. Jadi di sini boleh berdoa selama tidak berdoa tentang dosa, dan boleh akan diterima oleh Allah doa kita selama tidak doa memutus rahim, silaturahim. Rahim itu Bapak Ibu ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi. Yang benar silaturahmi. Ada yang bilang silaturahim, bolehlah. Tapi baik mana ucapan silaturahmi dan silaturahim, lebih baik silaturahmi. Nanti silaturahmi, bukan silaturahim. Salah? Enggak, tapi lebih baik rahmi. Malam yastajil yang dalam selakin orang kesusu supaya Allah. Pokok doa itu jangan kesusu. Penuhilah perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian semua, pasti aku akan mengabulkan, mengijabah terhadap doamu. Tapi demikian itu malam yastajil selama kita tidak kesusu. Ya seperti tadi, tidak simsalabim. Maka nanti bisa melalui syariatnya. Apa syariatnya? Ingin kaya, katakan ya kerja, nanti doanya dikabulkan melalui pekerjaan itu. Yang semula dapat laba
sekian, maka ketika doa dan sebagainya bisa berlipat ganda, dengan sedekahnya bisa berlipat ganda. Itu sesuai dengan ajaran Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak kesusu, ditanya oleh sahabat, apa kesusu? Qila diucapkan apa pengucap, ya Rasulullah, ya utusan Allah, mal istijal. Apa yang dimaksud doa kesusu itu? Katanya panjenengan, doa itu akan selalu dikabulkan selama tidak kesusu. Apa yang dimaksud kesusu? Allah Nabi menjawab, yaqulu dawuh Rasulullah, qad da'autu wa qad da'autu. Qad da'autu, teman-teman wis donga sapa ingsun, doa sapa ingsun. Qad da'autu, aku telah berdoa. Diulang-ulang, aku doa, sudah, saya sudah doa. Tapi falam ara yastajibu li. Falam ara maka ora tau ningali sapa ingsun, yastajibu nyembah dari sapa Allah li ing ingsun. Aku sudah doa. Qad da'autu. Tapi falam ara yastajibu li, aku tidak pernah melihat Allah mengabulkan doa itu tadi. Seperti itu. Jadi itu namanya termasuk orang yang saya sudah doa, tapi mana buktinya? Itu namanya udah panjatkan saja doa kita. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Insya Allah, karena janji Allah setiap doa pasti dikabulkan. Tapi Bapak Ibu syaratnya banyak, Bu. Yang doa harus bersih hatinya, bersih makanannya, halal minumannya, tempatnya juga halal waktunya, dan orangnya ya bersih dalam artian ingin cepat dikabulkan. Orangnya bersih dalam artian jarang berbuat dosa. Ada dosa namanya menungso, syaratnya seperti itu. Jadi kalau umpama kita berdoa langsung tidak simsalabim diterima oleh Allah, jangan salahkan janji Allah, ud'uuni astajib lakum. Bisa jadi faktor yang berdoa akeh dosane. Mungkin karena dosa itu sebagai gap, pembatas kita dengan Allah. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin jauh dengan Allah. Ketika berdoa semakin tidak didengarkan oleh Allah. Bukan tidak mendengar, tidak didengarkan, tidak dihiraukan gara-gara banyak dosanya. Dosanya gak dihiraukan, jaluk sak kuat-kuat, ya kan? Kok cara menungso wae mesti perhitungan. Dikongkon gak tahu gelem, jaluk terus, ya gak iso. Jadi doa itu pasti dikabulkan, satu diantaranya selama tidak kesusu. Yang kedua, syarat-syaratnya doa dikabulkan sudah disebutkan di muka, diantaranya harus suci jiwanya, halal rizkinya, halal minumannya yang dikonsumsi halal semua, dan tidak ada dosa pada kita. Dan kita tidak putus dengan family. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, walaupun namanya nama tidak Islami, tapi ketika beliau orangnya selalu nyambung dengan pangeran, bahkan dalam 24 jam tidak pernah batal wudu. Ketika wudunya batal, wudu lagi, sehingga kayak diusung kemana-mana, jalan kemana-mana selalu bawa kendi, khawatir wudunya batal. Setelah batal, wudu lagi, berai tidur katanya. Soalnya Pak, kesehariannya 24 jam berai istirahat tidur, dia wudunya nyambung. Ketika doa satu kali saja didengar Allah, ya Allah hujankan ya Allah, seketika hujan deras padahal kemarau. Itu doa yang disampaikan oleh orang yang bersih, orang selalu ibadah, bahkan daimul wudu, selalu ada pada dirinya, sehingga setiap kali batal mesti wudu, mau tidur masih wudu juga, dan sebagainya, wudu, sehingga beliau ketika berucap ya Allah turunkan hujan yang deras ya Allah, langsung ya itu seperti contohnya. Nanti Bapak Ibu ada bab kekeramatannya para wali itu membaca Bismillahirrahmanirrahim jalan di atas air. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim tenggelam di air.
Kan doanya enggak seperti beliau seperti Syekh Muhammad Khalil, Mbah Sunan Ampel, itu orangnya bersih. Ketika doa kabul, akan diijabah oleh Allah. Jadi kembali dengan kita tidak boleh putus asa dengan doa. Bahkan Nabi menyatakan doa dan berdoalah, tapi jangan kesusu. Termasuk mondok anak itu. Ada seorang yang tanya ke saya, gimana berapa tahun kita punya anak mondok bisa baca kitab? Loh masuk 3 tahun simsalabim isu langsung baca kitab? Ya nggak mungkin. Itu termasuk orang yang kesusu itu. Baca kitab itu berapa tahun mondoknya dulu? Ya tergantung. Tapi 5 tahun nggak mungkin. Paling tidak 10 tahun. Anak-anak sampai mondok berapa tahun Pak? Ya sekian tahun. Udah bilang. Pondok itu rata-rata Pak, orang yang sukses pasti 15 tahun ke atas. Kalau mondoknya sebentar, ingin alim, itu termasuk tadi itu kesusu namanya. Iya. Walaupun tidak di pondok, sepenting ya belajar kepada masyayikh, kepada habaib, kepada kiai di kampung ya boleh lah. Tapi yang jelas namanya mondok itu atau berdoa orang tuanya anaknya agar semua menjadi orang yang baik, orang yang alim, yang pintar, tetap harus berdoa. Tapi ojo kesusu. Mondok 5 tahun pingin pintar baca kitab, itu termasuk hil-hil yang mustahil. Ya mungkin ada mungkin yang bisa cepat seperti itu, tapi ya tidak semahir. Salah satu pesantren sekarang ada punya metode baca kitab cepat, 1 tahun Fathul Qorib ngelentei ono itu sekarang, dan berhasil dan diwisuda. Tapi gak iso Pak dengan apa? Karena di dalam kitab itu ada namanya Dzauqul Arabi, kemudian ada Masratul Til'amah, Itla, dan semuanya. Baru kita seperti Gus Bahar. Gus Bahar ada alim selabim tidak itu. Mondoknya juga suwi walaupun di. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap wajib berdoa dan berdoa. Apa tujuannya? Karena satu memang perintah Allah. Dan yang kedua memang kebutuhan kita. Jadi dikatakan di muka itu ada doa mukhul ibadah, bahwa doa adalah inti atau otak daripada ibadah. Kalau beribadah tanpa doa, maka bagaikan orang yang tak berotak. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Doa mukhul ibadah. Jadi kalau tidak ada doanya, kaman la makhulahu. Maka kalau ibadah tanpa doa berarti bagaikan orang yang tak punya otak ya. Orangnya ganteng ayu tapi otaknya kawan ya. Jadi seperti itu, tetap berdoa dan berdoa tapi jangan kesusu, kata Nabi, suatu saat akan diberi. Maka disampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kadang Allah mengijabah permintaan kita itu bukan untuk kita yang doa, tapi tidak diberikan kepada kita. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak-anak kita, cucu kita. Tidak mustahil kadang-kadang sekarang bukan keturunan kiai kemudian muncul menjadi orang yang alim. Siapa? Adalah orang yang ketika dulu kakek dan neneknya dulu berdoa kepada Allah, minta alim dan lain sebagainya, tidak diberikan kepada dia, tapi Allah memberikan kepada cucunya, kepada muncul menjadi orang yang pintar, orang alim, orang kaya, bahkan sebab doa orang tuanya tidak diberikan kepada beliau, tapi diberikan kepada anak cucunya. Jadi tidak ada doa yang kembali. Dan bahkan Bapak Ibu, doa kita itu diijabah bukan di dunia, diijabah di akhirat. Jadi minta rezeki tidak diberikan di dunia, tapi Allah sengaja menahan doa itu untuk dikabulkan dan diberikan di akhirat nanti di dalam surga. Doa-doanya ini, doanya kamu dulu, diberikan sekarang. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap wajib mendoakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Di tengah malam kita bangun, kita berdoa untuk anak-anak kita, kebaikan anak kita, keturunan kita, bahkan sampai hari kiamat keturunan kita, cucu kita doakan menjadi orang yang baik.
Maka ketika anak kita yang kita doakan baik menjadi orang baik sungguhan, sing enak sing dongakno abaina wa ummahatina, ampunilah ya Allah dosa saya, dosa orang tua saya dan kakek nenek semua. Mudah-mudahan jadi dapat doa dari anak yang soleh itu. Jadi sekali lagi tetap kita berdoa kepada Allah, masalah diijabah atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ojo kesusu. Berikan penuhilah permintaan perintah dari Allah dari Rasul dan Rasulnya itu, berbanyaklah berdoa. Kapan diijabah terserah dari kersau Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan ketakwaan kita hari demi hari semakin berkualitas sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam status husnul khatimah dengan membawa pengampunan dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah dan mendapatkan as-syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita ketemu di masjid yang lucu ini, mudah-mudahan ketemu pula nanti di surga. Katanya nanti tegur sapa nanti. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.